Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memperkenalkan salah satu jurusan di SMKN 1 Sukatani. SMKN 1 Sukatani yang bertempat di Jalan Raya Sukatani, kilometer 11 Kampung Pertanian Sukatani, Purwakarta. Berdiri pada tahun 2013 dan memiliki 6 kompetensi keahlian, diantaranya adalah akuntansi dan keuangan lembaga, rekayasa perangkat lunak, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan teknik permesinan. Sekarang kita akan membahas tentang teknik kendaraan ringan otomotif. Mari kita dengarkan wawancara singkat tentang seputar jurusan ini. Pertanyaan pertama, sejarah tahun berapa? Ini ya, pertama perkenalkan nama saya Ibnu Dari. Kebetulan saya sendiri menjabat sebagai jurusan TKRO dari tahun 2013. Setelah jurusan TKR itu pertama ya pasti didirikannya SMK NESU itu tahun 2013. Pertamanya di NESU itu ada 5 jurusan. Yang pertama TKR, terus RPL, TP, listrik, sama satu lagi itu pertama itu 4 tuh Pak. TKRO, TP, RPL, sama mesin. Karena yang KBSM sama angka itu setahun kemudian disuruh. Nah, sejarahnya bentuk TKR mungkin dari masyarakat juga kan kebanyakan pengen masuk otomotif. Langsung di desa Sukatani itu atau kecamatan Sukatani berdiri jurusan TKRO tahun 2013. Ya, intinya buat mewadahi siswa-siswi yang SMP-nya dari Sukatani untuk masuk ke SMK Sukatani untuk yang mau ke jurusan TKRO. Karena kan kebanyakan itu yang bukan negeri itu ke Purwakarta. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Pertanyaan kedua, kajur pertama jurusan TKR di NESU itu siapa? Kebetulan kalau soal kajur, alhamdulillah dari pertama NESU berdiri, dari TKRO berdiri, Bapak yang menjabat dari tahun 2013 sampai sekarang, dari awet tua. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami di sini akan memperlihatkan bagaimana halaman bagian depan dari ruang praktek bengkel teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Guru produktif jurusan TKR siapa? Untuk produktif kebetulan untuk sekarang itu ada 4. Kebetulan Bapak sebagai ketua jurusan, satu lagi Patria Nugraha, sama Pak Rudi Hermawan, satu lagi sama Pak Saiful Storis. Ada totalnya 4 sama saya sendiri. Tools apa saja yang digunakan atau dibutuhkan di dalam jurusan TKR? Untuk buat praktek TKR banyak. Artinya kan kalau Bapak sendiri kalau menunjukkan mungkin sebelum juga banyak. Mungkin di sini saya akan mengambil contoh buat praktek pelajaran tentang engine mobil. Poin pertama, di sini ada tuh buat menghitung putaran engine. Ini namanya tachometer. Alat ini untuk mengukur putaran engine atau putaran mesin. Ini alatnya, namanya tachometer. Yang kedua, satu lagi ada paling bawah. Ini namanya timing leg. Ini sama untuk mengukur engine atau ukurnya namanya timing leg. Ini ada 2, yang lainnya banyak. Di sini ada tachometer dan kunci-kunci lah, di sini bisa dilihat kan, ada kunci-kunci, ada palu. Kalau sebutkan satu persatu banyak dan bisa lama dan fungsinya pun banyak. Kayak yang ini kan transmisi praktek Bapak sendiri. Kalau saya sekarang praktek karena lagi ada foto, jadi sementara belum praktek. Di sini banyak lagi kunci-kuncinya, ada kunci T sama ada palu plastik dan banyaklah yang lainnya. Kalau diterangkan lama. Teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO adalah kompetensi keahlian yang memfokuskan peserta didiknya pada bidang otomotif, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil, baik penumpang maupun niaga.
Siswa akan dibekali dengan keterampilan untuk dapat melakukan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lomba apa saja yang pernah diikuti oleh murid jurusan TKR di luar maupun di dalam lingkungan sekolah? Kalau untuk lingkungan sekolah kan paling perlombaan itu porak ya, itu kan udah biasa. Terus biasa sebelum COVID tiap akhir porak, alhamdulillah ada yang juara, ada yang enggak juara, mungkin pialanya ada di situ. Untuk di luar sekolah sebelum COVID kita pernah ikuti LKS Purwakarta dan Purwakarta sekitar tahun 2017 atau 18 lah, lupa lagi. Itu kebetulan SMK Sukatani TKRO jadi juara ketiga untuk di bidang otomotif. Yang kesatunya itu SMK Nepal, keduanya Negeri Purwakarta, ketiganya baru SMK 1 Sukatani. Alhamdulillah kita dapat 3 dari sekian sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dipelajari di dalam jurusan TKR? Lanjut ya, untuk dipelajari TKR sebenarnya banyak. Mungkin mobil kan gede, tapi dari satu unit mobil itu kita dibagi-bagi. Contohnya mapel yang dipelajari oleh Patria itu tentang kelistrikan. Kayak itu ada kelistrikannya, ntar praktiknya Patria. Yang kedua Pak Rudi itu pelajari tentang engine, alatnya tadi Bapak lihatkan pakai ini. Kebetulan Bapak sendiri pelajari tentang sasis atau tentang transmisi. Nah, ini yang Bapak praktek yang ada di otomotif. Banyak juga sih mungkin yang kebetulan ada di luar, ini yang akan dipraktekkan siang ini. Ini merupakan alat-alat atau tools yang tersedia dan biasa digunakan ketika praktek berlangsung. Namun, adanya keterbatasan jumlah alat-alat tersebut, para murid harus bergantian menggunakannya. Kalau peluang kerja sih yang sudah lulus dari TKR banyak lah. Dari kiri kan bengkel-bengkel banyak. Jadi kalau anak punya skill, lulus dari jurusan TKRO, dia bisa langsung masuk ya ke perusahaan atau yang terdekat, yang tergampang lah ke bengkel-bengkel. Bahkan sudah beres PKL banyak alumni yang langsung dipanggil oleh bengkel-bengkel tempat. Misalnya anak PKL di bengkel Angel, kebanyakan ada dipanggil lagi ke sana. Jadi peluangnya banyak kalau anak itu kreatif. Ya kalau pencapaiannya mungkin tadi yang jurusan TKR gitu kan, mungkin dilihat di pertanyaan yang pertama tadi itu ya, dari LKS lah. Itu kan kalau setiap jurusan itu pencapaian tertinggi itu pas dia ikuti lomba, tadi LKS kan dia masuk minimal 3 besar. Kebetulan kan untuk SMK NISU dulu sekolah baru berdiri lebih dulu itu 7 tahun, kita masuk diklat, masuk perlombaan LKS Purwakarta dengan alat dan yang seadanya kita udah masuk di 3 besar, kita alhamdulillah itu pencapaian yang tertinggi yang sudah diikuti oleh anak-anak. Sebelum mendengarkan wawancara sedikit dari salah satu murid TKR, kami akan menunjukkan kegiatan mereka ketika sedang praktek. Kenapa kamu memilih jurusan TKR? Untuk lebih singkatnya kan waktu SMP itu kita nggak tahu apa tentang SMK, bahkan edukasi tentang SMK pun di SMP setahu saya jarang. Ya, kenapa saya memilih jurusan TKR? Yang paling pentingnya itu karena mengikuti teman. Pasti, menurut saya mengikuti TKR ya karena pertama mengikuti teman. Yang kedua, setelah saya tahu ternyata TKR itu tentang kendaraan ringan atau mobil, di sini saya ingin belajar hal-hal baru yang ada di sekolah. Seperti SMK itu tidak pernah ada pelajaran produktif seperti yang lain, seperti SMA contohnya. Kenapa memilih jurusan TKR? Karena menurut saya ilmu mobil itu adalah ilmu yang lumayan agak sulit, makanya saya merasa tertantang ketika saya memasuki jurusan TKR. Kendala apa saja yang pernah terjadi selama praktek atau pembelajaran?
Kalau kendala, kalau misalnya kendala dalam sistem praktek seperti ini, pertama mungkin dari alat di SMK 1 Sukatani belum terlalu banyak. Seperti transmisi pun yang keluar ketika praktek hanya 4 sampai 5 saja, sedangkan siswa itu ada sekitar 30. Makanya dari itu mungkin yang jadi kendala itu kurangnya alat. Kalau misalnya dalam pembelajaran hal lain seperti yang kemarin kan kita sekarang baru PTM nih. Kalau mungkin kendala masih ada rasa bosan belajar, masih karena mungkin belum lagi tubuh kita belum bisa menyesuaikan lagi dalam keadaan belajar seperti ini. Ketambah kita kelas 3 pun masuknya siang itu menurut saya bukan waktu yang paling efisien buat belajar, karena siang itu kita sudah hilang konsentrasi. Karena menurut saya konsentrasi seseorang itu adanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Menurut saya udah gitu. Itulah sedikit gambaran mengenai jurusan TKRO di SMKN 1 Sukatani. Kami berharap dengan adanya video ini dapat memberi sedikit gambaran untuk kalian. Sekian pembahasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.